Salam semuanya Bapak Ibu dan selamat pagi. Bertemu dengan saya di Inspirasi Pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi setiap kami. Kami sungguh bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan kami masih menghirup udara segar yang masih Tuhan boleh izinkan untuk boleh kami nikmati hari ini. Dan sebelum kami jauh melangkah sepanjang hari ini, terlebih dahulu Tuhan kami mau disegarkan oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk boleh kami melangkah, untuk boleh kami melihat hal yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Matius 7 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa pagi yang sangat indah, yang sangat sejuk, memberikan kita inspirasi yang luar biasa ketika kita bersama dengan Tuhan menikmati pagi yang indah, menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita bangun dari tempat tidur kita tanpa meminta, tanpa mengingat pertolongan Tuhan, maka semua yang kita lakukan setiap hari itu adalah sia-sia, karena itu adalah firman Tuhan yang berkata. Dan saat ini saya percaya seluruh jemaat Tuhan yang ada saat ini, yang bisa bangun dari tempat tidur saat ini, akan merenungkan, akan datang bersujud dan bersaat teduh kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang satu-satunya yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan kita kekuatan. Dunia boleh menawarkan bagi setiap kita kasih yang sementara, menawarkan bagi kita hal-hal yang baik yang sementara, tetapi Tuhan kita menawarkan hal-hal yang kekal. Pada saat ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita bacakan tadi di dalam ayatnya yang ke-14. Kita fokus di situ. Saya berikan judul yaitu berjalan di jalur yang benar. Sekali lagi, berjalan di jalur yang benar. Benar sudah tentu baik, tetapi baik belum tentu benar. Saya percaya bahwa ini bukan kata yang asing lagi bagi kita, tetapi ini kata-kata yang sering kita ulang, sering kita dengar, tetapi tidak jarang kita melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca ayat yang ke-14 lagi. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas di sini bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ingat, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu adalah jawaban di bawahnya. Ayat ini Bapak Ibu jelas berbicara tentang sempit dan lebar. Berbicara jalan yang menuju kehidupan kekal, yaitu berbicara tentang hal kerajaan surga, ya, di ayat yang ke-14 tadi. Jalan itu sesak, ya, dan sempit. Karena itu hanya sedikit orang yang mau menempuh dan mendapatinya. Benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tidak enak itu, jalan yang tidak baik itu, jalan yang sempit itu, jalan yang sesak itu, pasti orang tidak bisa masuk ke dalamnya. Apalagi yang gendut-gendut, ya, maaf. Yang gendut-gendut bukan berarti itu persoalan itu, ya, tetapi siapa orang yang mau melewati itu, yang mau ada keberanian yang mau lewat ke jalan yang sesak itu dan sempit itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, harusnya siapa
yang hendak menempuh jalan yang harus sempit itu, yaitu satu, pertama kita perhatikan, yaitu yang tahan uji, ya. Tahan uji, itu tahan di dalam segala tekanan, tahan di dalam segala masalah, berjuang di dalam segala kehidupan, hidup di dalam jalurnya Tuhan. Sakit bukan? Yang pertama tadi, tahan di dalam ujian. Ujian itu banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini saya menyampaikan, tahan di dalam segala hal, tahan di dalam segala tekanan, tahan di dalam segala berbagai macam hal kehidupan yang dialami, yang dilewati setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita melangkah, ada masalah. Benarkah kita tahan uji? Benarkah kita itu bisa melewatinya? Benarkah kita itu bisa berpikir bahwa ketika kita punya masalah itu ada kekuatan di dalamnya? Ataukah hanya kita berpikir buruk dan buruk sehingga kita tidak melihat jalan yang Tuhan mau itu dalam hidup kita? Kita tidak melihat jalan kebenaran itu karena kita mau yang enak. Kalau mau yang enak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini menawarkan hal yang enak, tetapi itu hanya sementara. Pilih jalan yang sempit atau lebar. Saya percaya setiap orang akan memilih jalan yang lebar, tetapi jalan yang sempit itu adalah sedikit orang yang mendapatinya. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit orang yang mendapatinya, tetapi jalan yang lebar itu banyak orang yang akan masuk di dalamnya, sehingga tidak akan bisa kembali lagi, hanya lewat dan binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua ketika tahan uji itu bisa melangkah. Tahan uji, orang yang tahan uji adalah orang yang bisa melangkah, orang yang bisa maju, orang yang bisa hidup di dalam kepastian. Itu orang yang tahan uji adalah orang yang hidup di dalam kepastian. Kepastian di dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Bukannya Tuhan Yesus bilang, berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada siapa? Kepada mereka, kepadanya, akulah jalan dan kebenaran, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Saat ini, siapakah kita di hadapan Tuhan? Benarkah kita sudah tahan uji? Benarkah kita sudah memiliki kepastian? Benarkah kita sudah melihat hal yang baik yang Tuhan sediakan? Ataukah kita hanya berpikir bahwa jalan menuju ke surga itu jalan yang lebar, jalan yang luas, sehingga itu adalah hanya surga dunia, hanya surga sementara, sehingga ketika kita melewati jalan yang lebar itu kita akan binasa. Tetapi ingat kata firman Tuhan bahwa setiap orang yang mau melewati jalan yang sesat dan pintu yang sempit itu, yaitu dia akan mendapatkan apa? Menuju ke jalan kehidupan yang benar, menuju jalan yang kehidupan, bukan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua jalan, yaitu jalan sempit dan jalan lebar. Pilih sempit atau lebar. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita melangkah, pilihan di tangan kita. Kita mundur, pilihan di tangan kita. Kita juga diam, pilihan di tangan kita. Bukan di tangan siapa-siapa, tetapi di tangan kita, di dalam hidup kita. Tapi hidup kita, keputusan di hidup kita, tetapi yang lebih berhak lagi di atas hidup kita yaitu Tuhan. Kalau keputusan kita tepat, saya percaya jalan kita juga tepat. Tapi biasa orang yang tepat jalannya, dia dulu mendahulukan Tuhan dalam segala. Dia tidak melangkah tanpa Tuhan. Dia tidak melangkah tanpa dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hari-harinya adalah hari-hari yang memang hidup bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang dipenuhi dengan kekuatan daripada Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya melewati hari-hari kita dengan hari-hari yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan, saya percaya bahwa itu semua sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita,
yaitu tentang hal sorgawi. Berjalanlah di jalur yang benar, berjalan di jalur yang benar Bapak Ibu, yaitu berjalan di dalam koridornya Tuhan, berjalan di dalam ketetapannya Tuhan, berjalan di dalam perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, akulah jalan. Berarti kalau kita berjalan dalam kebenaran, itu benar, kebenaran itu di jalan yang kita lewati itu adalah di dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu. Kenapa dikatakan sesaklah pintu dan sempitlah jalan? Karena setiap orang yang mengikut Tuhan, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan baru mengikut Tuhan. Itu tidak gampang. Baru kita melihat hal yang baik, baru kita melihat hal-hal yang Tuhan telah sediakan, itu surga, kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius ini sangat sungguh luar biasa. Pagi hari ini, orang yang bisa melewati jalan yang sesak dan sesak itu, dan pintu yang lebar dan pintu yang sempit itu hanya orang-orang yang tahan uji. Dan orang-orang yang tahan uji itu memiliki kepastian. Orang-orang yang memiliki kepastian, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran adalah tidak ada di luar siapapun selain di dalam Tuhan. Kebenaran itu siapa? Itu Yesus Kristus. Biarlah hari ini itu boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi mengarahkan kita sepanjang hari untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih melihat hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Pilih yang mana, sempit atau lebar. Jalan lebar tadi udah tahu di sini, itu menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melalui itu karena tidak mau susah, tidak mau menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bagi setiap kita, berilah hidupmu, lewatilah jalan yang sempit itu, yang sesak itu, karena hanya di situ ada kekuatan daripada Tuhan. Berjalanlah di jalur yang benar, artinya berjalanlah di jalan Tuhan, berjalanlah dalam kebenaran Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada kebenaran. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menguatkan dan memberkati kita sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas kebesaran dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, karena firman berkata bagi setiap kami, akulah jalan dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, tidak ada di dalam siapapun kehidupan selain di dalam Tuhan Yesus. Dan itu yang menjadi bagian kami bila kami berjalan sepanjang hari ini dalam di jalan kebenaran Tuhan. Karena di jalan kebenaran Tuhan ada kekuatan, ada kepastian, ada hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.